kapalnya flotila kosong semua, terus katanya dibuangin katanya. Oh itu kan karena kena badai, makanya muatannya dibuangin ke laut semua. Wah, bullshit bener ya. Terlalu bullshit bener itu ya. Salah satu ini Pak Ada-ada Paul, sih, Pak. ada salah satu channel Israel, channel YouTuber Israel itu mengeluarkan satu data, tetapi ini uh, ada satu informasi, justru yang di kapal-kapal flotila itu paling banyak ditemukan apa Pak Paul? Bukan bantuan kemanusiaan, tapi kondom Pak Paul gitu, kondom. Jadi Karena mereka artinya mereka main di kapal bool itu semua juga, kan. hah? Karena di kapal mereka main bool semua. Iya, banyak kondom ditemukan oleh IDF. Bagi teman-teman yang lain yang Jadi bisa memang melanjutkan. sebetulnya nggak ada yang ujuk-ujuk langsung pro Palestina, itu nggak ada. Itu semuanya memang ada historinya. Ada histori awalnya, dan mereka memang ada, mereka naik pun saya kira si Albanese sama si siapa itu Albanese, Guterres, itu pun ada sponsornya. Kalau nggak disponsorin juga nggak bisa, karena untuk naik itu kan butuh bayar ini bayar itu, sama aja kayak di Indonesia mau jadi menteri kan kudu bayar ini bayar itu kan. Nah itu sama di tempat mereka juga sama, harus setoran ini setoran itu, menjanjikan ini menjanjikan itu, makanya si Guterres bisa jadi sekjen PBB, si Albanese bisa jadi perdana menteri Australia, bisa ada si Sadikan segala macam itu bisa jadi perdana menteri, si Starmer Carey bisa jadi perdana menteri ya karena deal-deal itu. Makanya sekarang si Starmer kan ini lagi panik ini kan, lagi panik ya, sampai dari katanya imigran adalah melambangkan pluralisme dan menghargai kemanusiaan. Sekarang dia bilang no boats, wah dia bangga no boat, padahal kena badai ya, makanya nggak ada perahu masuk karena kena badai semua. Nah tapi ngomong-ngomong, kemarin kena badai, kapalnya flotila kosong semua, terus katanya dibuangin katanya. Oh itu kan karena kena badai, makanya muatannya dibuangin ke laut semua. Wah bullshit bener ya. Terlalu bullshit bener itu ya. Salah satu ini Pak Ada-ada Paul, sih, Pak. ada salah satu channel Israel, channel YouTuber Israel itu mengeluarkan satu data, tetapi ini uh, ada satu informasi, justru yang di kapal-kapal flotila itu paling banyak ditemukan apa Pak Paul? Bukan bantuan kemanusiaan, tapi kondom Pak Paul gitu, kondom. Jadi Karena mereka artinya mereka main di kapal bool itu semua juga, kan. hah? Karena di kapal mereka main bool semua. Iya, banyak kondom ditemukan oleh IDF, tetapi akhirnya ini IDF tidak mau bahas ini terlalu ini, tapi ada salah satu YouTuber yang Hmm. Merah K atau siapa orang wanita Yahudi itu. Ya wajar aja kalau tuh, saya sih percaya ya. Karena itu tadi mereka mereka memang lagi mau main bool, udah bosan main bool, mau sama ayam mereka sekarang. Makanya mereka buru-buru supaya syariahnya bisa ditegakkan. Nah, itu akhirnya dicari bantuan kemanusiaan tidak ada. Kok ada yang bocor itu siapa ya? Itu saya ini si Peter ini Oh, ngomong Bapak. terus Oh ini. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak lanjut apa-apa, Pak lanjut Paul. lanjut lanjut lanjut. Sebentar lagi saya nyampe Kukam. Ah iya, jadi itu, jadi tak ada bantuan kemanusiaan sama sekali. Yang ada adalah pamflet-pamfletnya Hamas, buat propaganda, dan kondom yang paling banyak Pak ditemukan. Kenapa? Ya karena mungkin mereka pakai, ini kan orang-orang kiri dan LGBT ini kan gitu ya. Atau mereka mungkin ngakunya aktivis ini kan biasanya hidupnya kan rada-rada liar, di luar apa yang kita lihat di orang awam gitu Pak Paul. Oke Pak Andi dan Pak Teddy, silakan Pak. Mungkin ada Ya, yang mau nyambung. ya, maksud saya tadi pertanyaan saya Ada ya, lagi, Om Pung Toba. ada lagi kan gimana tuh cara pengertian? Ada yang pendeta yang bisa mengawinkan LGBT. Lah itu dia baca Alkitabnya sama kitab apa kagak? Itu udah pertanyaan. Lanjut tadi lanjut. Saya kan lagi analisa masalah Islamofobia. Pertanyaan saya ini tadi itu sebenarnya, apakah dunia, ya saya bilang ya, dunia Barat ini tidak mempelajari doktrin-doktrin Islam itu. Umpamanya contoh ya, mereka tidak belajar tentang ditulis di dalam syariat Islam itu yang diajarkan khilafah. Hai orang-orang beriman, dia bilang begitu, bunuhlah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu.
dan hendaklah mereka memenuhi kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang sering ya muncul di dakwah Islam ini, yang tidak dipahami negara-negara liberal itu sendiri. Nah, ini yang pertanyaan saya ke situ sebenarnya tadi, Om Bung Toba. Kalau kita bicara tentang Islamophobia dan kesetaraan, itu dipergunakan benar-benar oleh Islam itu sendiri, ya, sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Ya, itu yang pertanyaan saya, apakah negara-negara ini tidak mempelajari doktrin-doktrin daripada uh, Islam itu sendiri, sehingga mereka terjerumus dengan istilah-istilah liberalisme itu. Itu pokoknya saya mau tanyakan pada Om Toba tadi. Ya, tentunya ya ini dari United States Institute, ada United States institusi yang peace. Di dalam konteks ini saya membaca dia katakan Islam is a religion of violence. Dia punya kekerasan, kekejaman, keganasan, dan selalu suka kerusuhan dan pemerkosaan. Baru dia katakan bahwa ini Islamic State ini adalah ideologi epidemik. Ya, iya itu. Ya, ini yang saya coba mau garis besar. Apakah negara-negara ini tidak mempelajari doktrin-doktrin jahat dari kelompok Islam ini, atau mereka tahu dan membiarkan itu, sehingga si tokoh-tokoh pemimpin negara ini terkooptasi karena terikatankannya dengan kapitalismenya itu, uangnya itu. Nah, ini ya suatu paradoks ya kalau kita, bagaimana pandangan itu saya mau tanya kepada apa. Oleh sebab itu saya selalu mau dibedakan orang yang fundamentalis atau orang, saya hanya berpegang teguh bahwa daripada sumber kejahatan dunia ini, dia terangkat ke dunia politik, hukum, peradaban manusia diakibatkan karena Islam. Karena kenapa saya bilang Islam? Karena saya mempelajari sumber doktrin yang mereka ajarkan. Sehingga kalaupun mereka berasumsi pakai hipotesa apa-apa, saya tidak akan premis minor, premis mayor saya menganggap bahwa yang merusak semua sistem kehidupan itu adalah Islam. Dengan menggunakan berbagai cara, ya, dengan imigrasi, apalagi dengan bentuk apapun, dari menggunakan metode keuangan lain sebagainya. Ya, yang saya mau katakan adalah sumber kejahatan di dunia ada Islam. Saya tidak ada kompromi lain-lain. Saya menganalisa sedikit apa yang ditelurkan Islamophobia yang dicetuskan oleh PBB, ya, didefinisikan sebagai sebuah, mereka merasa ada perasaan ketakutan itu ataupun kebencian terhadap Islam, orang-orang Islam ini maupun budaya Islam. Itu memang, sementara itu PBB itu ya mencoba mereka mau mengatakan bahwa pada kesamaan tentang munculnya sebuah ideologi ketakutan yang katanya irrational fear terhadap Islam. Tetapi PBB menciptakan itu, yang combat itu, akhirnya terbalik sekarang. Contoh seperti itu. Dunia ini pada ketakutan karena Islamophobia itu. Ya, ini yang saya mau tanyakan sebenarnya kepada Om Bung Toba. Apakah, kalau bagi saya umat-umat Kristen Indonesia, sebagai seorang, kalau kita pun tidak memahami, saya sampai tidak memahami ke dalam tentang Islamophobia ini, tetapi kita di sini kalau apologetika, tentunya banyak orang-orang Islam akan bertobat dengan menyampaikan bahwa ini loh ajaran Islam, ya, doktrin Islam ini loh. Dia merusak semua sistem kehidupan, mau negara, mau hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan manusia dengan alam, manusia dengan hewan. Dia inilah Islam yang merusak itu. Nah, ini pertanyaan saya tadi kepada Om Bung Toba, apakah ajaran doktrin itu
tidak disosialisasikan kepada negara-negara yang maju itu, sehingga terjadi pertentangan, gejolak-gejolak di negara-negara Barat ini dengan negara-negara Arab. Ya, saya minta sedikit kalau ada pandangan dari Ompung tentang hal ini. Thank you. Iya, sebetulnya mereka tahu sih Pak. Kalau saya yakin mereka tahu, tetapi ada kadang-kadang pertimbangan-pertimbangan para politisi ini karena adanya kepentingan misalkan kalau misalkan mereka bicara doktrin, nah sementara di Timur Tengah ini masih ada yang namanya sumber daya alam, minyak bumi maupun gas gitu ya. Jadi kadang-kadang kepentingan ini mengalahkan hal yang diyakini sebagai suatu konsep atau nilai dalam misalkan ya kewajaran dalam kemanusiaan gitu ya. Tapi karena ada kepentingan ini dan nanti ya kembali lagi Pak, tuduhannya nanti adalah not politically correct dan Islamofobi itu pasti akan dituduhkan seperti itu. Nah, mungkin sebelum 7 Oktober ini masih berlaku, ini masih mempan gitu untuk mempengaruhi orang supaya takut-takut bersinggungan dengan agama. Tetapi kalau sekarang ini mau tidak mau ya memang kalau kita lihat ya Eropa sudah terbangun, sudah sadar gitu dan mereka sudah akan melakukan pembatasan ke depannya dan sudah mulai khawatir terhadap dirinya sendiri karena ya Trump sudah berani menampar muka mereka semua gitu dengan cara yang halus ya dalam pidatonya di PBB itu. Tetapi ya memang kalau suatu negara seperti Amerika bertindak atas nama bela agama memang agak lucu ya dalam situasi politik internasional modern ini. Jarang seperti itu. Apalagi dunia barat. Tapi kalau di mereka itu bela agama itu dalam politik itu justru suatu kewajiban. Artinya pesan-pesan ideologi misalkan menghancurkan Yahudi itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar walaupun mereka bicara di masyarakat mereka melakukan penipuan mengatakan bahwa bela Palestina itu bela kemanusiaan tapi sebenarnya itu bela agama. Kenapa? Tujuannya adalah memusnahkan orang Yahudi dan paham Yudaisme supaya basic daripada budaya Judeo-Kristiani ini jatuh, itu hancur, itu sebenarnya tujuan mereka. Kemudian kalau nggak ada Israel maka semua tempat-tempat sejarah yang ada di Alkitab itu akan mereka rubah dengan sejarah yang versi mereka atau dihancurkan sama sekali seperti yang terjadi di Babilonia kuno maupun di Persia kuno. Jadi habis semua gitu. Jadi yang ada adalah versi sejarah versinya mereka. Misalkan ya kita lihat, kalau dibuktikan, coba buktikan apakah ada koin sejarah dari yang dikeluarkan oleh negara Palestina atau kerajaan Palestina. Nggak pernah ada. Koin lah ya berupa koin. Nah, yang ada adalah koin yang ada tulisan Land of Palestine itu adalah koin yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris ketika Inggris menjadi administratur di wilayah itu sesudah jatuhnya kerajaan Ottoman gitu, Pak Andi. Jadi memang ada berbagai kepentingan politik dan kepentingan ekonomi yang akhirnya lebih mendominasi daripada melihat kekejaman doktrin ajaran ideologi ini gitu. Sehingga negara-negara barat tidak berani bersuara atau enggan bersuara gitu ya. Nah, itu kira-kira Pak Andi. Terima kasih, Pak.